Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada video kedua kali ini, saya akan coba menjelaskan terkait bidang penelitian atau publikasi yang saya lakukan selama menjadi dosen di Fakultas Teknik Geologi Universitas Padjadjaran. Jadi ketertarikan saya pertama pada bidang hidrogeologi atau air tanah ini sebetulnya dimulai daripada awal saya mengambil tema skripsi. Jadi waktu saya meneliti skripsi itu tentang karakteristik kimia air tanah di daerah pantai di Kulon Progo, pantai selatan di Yogyakarta, untuk melihat potensi intrusi air laut di daerah tersebut dengan pendekatan analisis kimia air tanah. Kemudian ketertarikan tersebut saya lanjutkan pada saat menyusun tesis. Saya mengambil tema sama kimia air tanah, tapi pada kali ini pada sistem aquifer vulkanik. Lebih tepatnya pada waktu itu dilakukan di daerah Pandeglang, di lereng Gunung Karang. Kemudian setelah saya menjadi dosen, penelitian di bidang air tanah ini saya masih berlanjut gitu ya. Topik penelitian yang saya laksanakan selama menjadi dosen tentu saja tidak jauh dari bidang hidrogeologi yang menjadi fokus utama saya gitu ya. Terutama mungkin dari mulai awal riset-riset yang saya lakukan, sebetulnya saya sudah mengerucut lebih ke kimia air. Dan selanjutnya dengan riset-riset yang saya ikuti dan saya laksanakan ke depannya, saya sedang memperdalam dari kajian isotop air tanah gitu. Jadi untuk memvalidasi karakteristik air tanah ini dengan melakukan analisis isotop. Sehingga paper-paper yang sudah saya hasilkan selama menjadi dosen mayoritas berkaitan dengan analisis kimia air untuk berbagai keperluan. Contohnya yang pertama adalah analisis kimia air pada daerah pantai untuk menganalisis potensi intrusi air laut pada wilayah tersebut. Kemudian analisis kimia air pada daerah aquifer vulkanik di Gunung Pulau Sari, dekat dengan lokasi tesis saya. Saya melakukan penelitian tersebut untuk keperluannya melihat kualitas air tanah yang digunakan oleh masyarakat sekitar. Karena daerah tersebut sangat minim eksploitasi air tanahnya, jadi dengan kita menganalisis air tanah di daerah tersebut, jadi lebih mendekati kondisi alamiahnya. Itu sangat menarik untuk melihat karakteristik air tanah pada daerah yang memang masih minim dieksploitasi. Kemudian selain kimia air, saya juga meneliti potensi air. Kalau tadi dengan kimia air untuk kualitas, beberapa penelitian saya menganalisis potensi air dengan pendekatan perhitungan neraca air untuk melihat potensi kuantitas air pada suatu daerah aliran sungai untuk keperluan berbagai bidang, misalkan untuk keperluan irigasi atau keperluan yang digunakan masyarakat. Contoh publikasi yang pernah saya lakukan pada perhitungan potensi air dengan neraca air ini adalah pada Subdas Cikao di daerah Purwakarta, untuk melihat potensi air tanah dan kaitannya dengan keberadaan kawasan industri di daerah tersebut. Selain publikasi berupa artikel ilmiah, saya juga dengan tim dosen lain tentu saja di laboratorium saya pernah menulis buku pada tahun 2019 dengan judul Geologi Lingkungan, Konsep Dasar dan Aplikasi, yang mana nanti saya akan coba cantumkan di bawah ini link terkait
ISSN atau ISBN dari buku tersebut. Kemudian selain buku juga saya pernah mempresentasikan hasil penelitian saya di konferensi internasional yang dilaksanakan oleh Fakultas Teknik Geologi secara daring pada tahun 2020 dengan tema Groundwater Behavior in Volcanic Aquifer System, yang dilaksanakan di penelitian tersebut dilaksanakan di lereng Gunung Gede dengan pendekatan analisis kimia air untuk melihat interaksi air tanah dengan air permukaan. Untuk roadmap penelitian yang saya rencanakan, tadi saya sudah sebutkan awal ketertarikan saya adalah penelitian hidrogeologi di kawasan pantai. Kemudian skripsi saya, maksud saya adalah tesis saya dilaksanakan di daerah vulkanik. Maka kedepannya saya ingin coba mengintegrasikan semua pengetahuan yang sudah saya dapatkan dari penelitian-penelitian tersebut dalam tema IWRM tadi, Integrated Water Resources Management, yang itu saya masih coba gali sampai saat ini untuk menjadi tema disertasi saya nanti, walaupun saat ini belum mulai gitu ya untuk sekolah S3. Kemudian saya ingin coba menjelaskan terkait salah satu penelitian yang pernah saya lakukan, yaitu pada kesempatan ini saya ingin coba menjelaskan penelitian saya di Gunung Pulau Sari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Jadi penelitian tersebut saya publikasikan hasilnya pada jurnal terindeks Sinta 4. Kemudian penelitian tersebut saya juga sendiri yang mengambil datanya langsung ke lapangan, yaitu dengan melakukan pemetaan hidrogeologi dan pemetaan geologi. Jadi untuk melihat atau mengambil data air tanah secara langsung di lapangan berupa pengukuran sifat fisik dengan alat yang kita bawa gitu ya. Sifat fisik berupa pH, EC, TDS, temperatur. Kemudian dilakukan juga sampling untuk analisis kimia air di laboratorium, yang kemudian kita akan analisis major elemennya dan nanti dianalisis dengan berbagai diagram untuk melihat karakteristik atau fasies air tanah pada daerah tersebut. Kemudian juga dilakukan pemetaan geologi di lapangan gitu ya, secara langsung untuk melihat kondisi batuannya seperti apa, penyebarannya bagaimana, karakteristiknya bagaimana, dan nanti akan dikaitkan antara karakteristik dari batuan tersebut dengan karakteristik air tanah. Karena kandungan-kandungan mineral tadi, unsur-unsur kimia yang terdapat dalam air tanah itu merupakan hasil interaksi air dengan batuan. Sehingga saat kita menganalisis kimia air pada suatu air tanah, kita bisa menganalisis juga kondisi-kondisi geologi yang berpengaruh terhadap air tersebut, gitu ya, dan itu bisa dikembangkan ke berbagai aplikasi sebetulnya. Karena penelitian-penelitian saya mayoritas atau hampir seluruhnya berkaitan dengan air, baik itu air permukaan maupun air tanah, maka kegunaannya sangat penting saya kira ya untuk berbagai bidang, terutama untuk menunjang kehidupan manusia, karena seperti yang kita tahu air merupakan substansi yang paling vital untuk menunjang kehidupan manusia. Jadi kegunaan penelitian saya yang pernah dilakukan, contohnya menganalisis kimia air pada lereng Gunung Pulau Sari, ternyata disitasi atau menjadi referensi untuk melihat kualitas air pada daerah tersebut oleh salah satu peneliti gitu ya. Kemudian selain itu juga untuk melihat potensi air yang bisa dimanfaatkan secara bertanggung jawab dan tanpa merusak lingkungan itu seperti apa untuk berbagai keperluan seperti irigasi, pertanian ya. Kemudian untuk
eh, industri, berbagai jenis industri, baik industri air minum maupun industri lain yang tentu saja memerlukan air, dan juga pengaruh dari pengambilan air tanah terhadap lingkungan. Karena jika diambil secara berlebihan tentu saja akan merusak lingkungan. Nah, itu kegunaan-kegunaan dari penelitian yang pernah saya laksanakan. Selain penelitian yang sudah dipublikasikan dan mungkin sudah di-upload ke aplikasi Sister, saat ini juga saya sedang atau dalam proses melakukan penelitian, itu kerjasama dengan pihak gitu ya, berbagai pihak. Salah satunya adalah untuk menganalisis isotop air tanah pada salah satu lapangan minyak gitu ya di Sumatera. Jadi kaitannya nanti jangan sampai operasi dari perusahaan minyak tersebut merusak lingkungan. Itu sedang kita teliti dan mungkin kedepannya akan kita publikasikan hasil penelitian-penelitian tersebut. Kemudian juga pada tahun 2019 sampai tahun 2020 saya juga termasuk jadi salah satu tim riset dari kerjasama antara Universitas Padjadjaran, Sorbonne University, Danone, dan Aqua. Jadi untuk melihat karakteristik hidrogeologi pada salah satu gunung vulkanik yang ada di Jawa Barat, itu masih kita proses penelitiannya selama 3 tahun, dan saya waktu itu menjadi koordinator bidang kimia air sesuai spesialisasi dari saya. Demikianlah yang saya sampaikan terkait bidang penelitian atau riset yang pernah saya laksanakan selama menjadi dosen di Fakultas Teknik Geologi Universitas Padjadjaran. Semoga penjelasan saya dapat diterima dengan baik, dan mungkin karena di sini ada kontak yang bisa di-approach, itu juga bisa menjadi awal dari mungkin kerjasama kita gitu di bidang ilmu yang sama. Saya tidak menutup kemungkinan untuk membuka kerjasama dengan teman-teman semua yang menonton video ini untuk melakukan penelitian di bidang hidrogeologi. Demikian saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.